Pilihan terakhir. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalanan kota yang mulai sepi. Di bawah bayangan lampu jalan yang temaram, Dina merapatkan jaket tipisnya yang sudah usang. Ia berdiri di sana, menanti, dengan hati yang penuh kecemasan. Sudah 3 bulan sejak Dina ditinggalkan suaminya. Tanpa uang, tanpa pesan, tanpa harapan. Hanya ada dirinya dan Adi, anak laki-laki yang baru berusia 3 tahun. Bayi kecil yang masih terlalu polos untuk mengerti bahwa ibunya kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Tadi pagi, Adi menangis. Perutnya kosong. Dina tak bisa memberinya apa-apa selain air putih. Hatinya hancur mendengar tangisan anaknya. Tapi dunia ini tak peduli pada air mata seorang ibu tunggal tanpa pekerjaan. Dina mencoba segalanya. Melamar kerja sebagai pelayan, penjaga toko, bahkan menjadi tukang cuci. Tapi semua tempat menolaknya. Alasan mereka selalu sama. Kami butuh seseorang yang punya pengalaman. Pengalaman? Dina hanya punya pengalaman sebagai istri yang ditinggalkan. Saat itulah ia bertemu dengan Ayu, seorang tetangga yang selama ini dikenal sebagai perempuan malam. Aku tahu ini berat, Din. Tapi kalau kau mau bertahan hidup, kadang kita harus melakukan sesuatu yang di luar batas, kata Ayu suatu malam. Dina menggeleng waktu itu. Menjual diri? Itu bukan dirinya. Tapi kelaparan Adi membawanya pada kenyataan yang pahit. Dan malam ini, Dina berdiri di sudut jalan, menunggu seseorang yang bisa memberinya uang. Tawaran dari Arga. Berapa tarifmu? Suara itu membuat Dina tersentak. Di hadapannya berdiri seorang pria tinggi dengan jas hitam rapi. Wajahnya tampan, usianya sekitar 30-an, dengan sorot mata tajam yang membuat Dina bergidik. Aku baru pertama kali, jawab Dina gugup. Ia bahkan tidak tahu berapa harga yang harus ia sebutkan. Pria itu mengangguk pelan, seolah memahami situasinya. Aku bukan pelanggan biasa. Namaku Arga. Dina hanya diam, menunduk. Tangannya gemetar. Aku tahu kau butuh uang, tapi aku punya tawaran yang lebih baik. Dina mengangkat wajahnya, matanya menatap Arga dengan penuh tanda tanya. Aku bisa memberimu pekerjaan, kata Arga. Kau tak perlu berdiri di sini lagi. Kau dan anakmu bisa hidup lebih baik. Pekerjaan? Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi Dina tahu, di dunia ini, tidak ada yang gratis. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Tanya Dina hati-hati. Arga tersenyum tipis. Menjadi pendampingku selama 3 bulan. Aku akan membayar semua kebutuhanmu. Setelah itu, kau bebas. Pendamping? Apa maksudnya? Ini hanya kontrak sementara, lanjut Arga. Kau hanya perlu menemaniku di acara-acara tertentu, tidak lebih. Dina masih ragu, tapi bayangan Adi yang kelaparan membuatnya akhirnya mengangguk. Dunia baru. Hari-hari berikutnya, hidup Dina berubah drastis. Arga membawanya ke dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan pesta mewah, pakaian mahal, dan kehidupan yang jauh dari kesulitan. Di depan orang-orang, Dina adalah sosok pendamping sempurna untuk Arga. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini semua hanya sementara. Namun, semakin lama ia bersama Arga, Dina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Arga bukan pria biasa. Di balik sikap dinginnya, ada kelembutan yang tak pernah Dina duga. Adi pun mulai menyukai Arga. Setiap kali pria itu datang, Adi berlari menyambutnya dengan senyum lebar. Aku ingin kita selalu seperti ini, bisik Adi suatu malam saat Arga membacakan dongeng untuknya. Dina hanya tersenyum tipis. Selalu seperti ini? Tidak mungkin. Rahasia Arga. Suatu malam, Dina mendengar pembicaraan Arga di telepon. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku harus melindungi mereka. Kata-kata itu membuat Dina penasaran. Siapa sebenarnya Arga? Mengapa ia begitu baik padanya dan Adi? Dina mulai menyelidiki. Dan apa yang ia temukan mengejutkan. Arga ternyata adalah pewaris salah satu keluarga kaya yang sedang diburu oleh musuh bisnis keluarganya. Kontrak dengan Dina bukan hanya soal pendampingan. Arga membutuhkan seseorang yang bisa menjadi pelindung bagi citranya di publik, agar musuh-musuhnya tidak curiga. Tapi kenapa dia memilih Dina? Aku memilihmu karena kau berbeda, Dina, kata Arga ketika akhirnya ia mengetahui bahwa Dina telah mengetahui rahasianya.
Kau bukan hanya perempuan malam. Kau adalah ibu yang kuat. Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai. Seseorang yang akan melakukan segalanya demi orang yang ia cintai. Cinta yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dina dan Arga berubah. Apa yang awalnya hanya kontrak, perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Dina mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi di dalam hatinya, Dina takut. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika Arga pergi seperti suaminya dulu? Arga, aku hanya perempuan biasa. Aku tidak pantas untukmu, kata Dina suatu malam. Arga menatapnya dalam-dalam. Kau lebih dari pantas. Dina, kau mengajarkan aku tentang cinta yang tulus. Malam itu, Dina dan Arga akhirnya menyadari bahwa mereka saling mencintai. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada ancaman yang terus mengintai. Akhir yang tak terduga. Musuh Arga akhirnya menemukan keberadaan mereka. Suatu malam, Dina dan Adi diculik. Arga berjuang mati-matian untuk menyelamatkan mereka. Dalam proses penyelamatan itu, Arga terluka parah. Di rumah sakit, Dina menggenggam tangan Arga yang lemah. Jangan tinggalkan aku, Arga. Jangan tinggalkan kami. Arga tersenyum lemah. Aku berjanji, Dina, aku akan selalu bersamamu. Kau dan Adi adalah rumahku. Dan akhirnya, Arga selamat. Dina, Arga, dan Adi memulai kehidupan baru. Mereka meninggalkan masa lalu yang kelam dan memulai lembaran baru bersama. Karena di dunia ini, cinta yang tulus mampu mengubah segalanya. Awal yang baru. 3 bulan setelah insiden penculikan, kehidupan Dina, Arga, dan Adi perlahan kembali normal. Mereka kini tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Jauh dari hiruk-pikuk dunia Arga yang dulu penuh intrik dan bahaya. Dina memilih meninggalkan kehidupan malamnya selamanya. Arga juga memutuskan untuk melepaskan semua koneksi bisnis gelap keluarganya. Ia ingin memulai segalanya dari awal, bersama dengan wanita yang telah menyelamatkan hatinya. Namun, meski segalanya terlihat tenang, ada bayangan masa lalu yang masih membayangi mereka. Rintangan baru. Suatu pagi, ketika Dina sedang menyiapkan sarapan, ia menerima surat tanpa nama yang diselipkan di bawah pintu. Kau pikir kau bisa lepas begitu saja? Dunia Arga bukan tempat bagi perempuan sepertimu. Bersiaplah kehilangan segalanya. Dina merasa tubuhnya gemetar. Siapa yang mengirimkan surat itu? Apakah ancaman ini berasal dari musuh lama Arga? Arga, ada sesuatu yang harus kau lihat, kata Dina sambil menyerahkan surat itu. Arga membaca surat tersebut dengan rahang yang mengeras. Mereka belum selesai dengan kita. Dina melihat ketegangan di wajah pria yang ia cintai. Arga selalu tampak kuat, tapi kali ini berbeda. Ancaman ini nyata. Aku akan melindungi kalian, janji Arga. Apapun yang terjadi. Pengkhianatan. Di tengah ancaman yang menghantui, Dina mulai merasakan sesuatu yang aneh. Arga semakin sering pergi tanpa memberitahu kemana. Teleponnya sering berdering, dan dia selalu berbicara dengan nada yang pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Dina mencoba mempercayai Arga, tapi keraguan mulai tumbuh di hatinya. Apakah Arga benar-benar telah meninggalkan dunia gelapnya? Ataukah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Ketakutan Dina semakin menjadi-jadi ketika suatu malam, ia menemukan sebuah pistol di laci meja kerja Arga. Arga, apa ini? Tanya Dina dengan suara bergetar. Arga terdiam sejenak, lalu berkata, ini untuk berjaga-jaga. Aku harus melindungi kalian. Tapi Dina tahu, pistol itu bukan hanya untuk perlindungan. Arga masih terjebak dalam dunia yang dulu ia janjikan akan ditinggalkannya. Kebenaran terungkap. Satu malam yang mencekam akhirnya tiba. Dina terbangun oleh suara pecahan kaca di ruang tamu. Dengan napas tertahan, ia meraih ponselnya dan menghubungi Arga, tapi tidak ada jawaban. Ketika ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat 3 pria berdiri di sana. Wajah mereka penuh amarah. Kau pikir Arga bisa lari dari kami? Salah satu pria itu berkata dingin. Dia berutang darah, dan sekarang kau dan anakmu yang akan membayarnya. Dina memeluk Adi yang terbangun dan menangis ketakutan. Tapi sebelum pria itu mendekat, suara pintu depan terbuka keras. Arga berdiri di sana, dengan pistol di tangannya. Lepaskan mereka. Suara Arga terdengar tegas,
Tapi Dina bisa melihat rasa takut di matanya. Suasana menjadi tegang. Arga tahu bahwa malam ini akan menjadi penentuan. Aku akan menyerahkan diri. Tapi jangan sentuh mereka, kata Arga. Pria-pria itu tersenyum sinis. Akhirnya kau mengerti posisimu. Tapi saat salah satu dari mereka mencoba menyentuh Dina, Arga bergerak cepat. Suara tembakan menggema di seluruh rumah. Dina menjerit, memeluk Adi erat-erat. Ketika semuanya berakhir, dua dari pria itu tergeletak di lantai. Yang terakhir melarikan diri. Dina berlari ke arah Arga, yang kini terjatuh, tubuhnya berlumuran darah. Arga, tidak, jangan tinggalkan aku. Dina menangis, menggenggam tangannya erat. Arga menatap Dina dengan senyuman lemah. Kau adalah alasan aku berubah. Dina, jangan pernah lupakan itu. Arga selamat dari insiden malam itu, meski harus menjalani perawatan intensif selama berminggu-minggu. Polisi menangkap sisa-sisa kelompok yang mengancam mereka, dan akhirnya, mereka bisa benar-benar bebas dari bayangan gelap masa lalu. Di rumah sakit, Dina menggenggam tangan Arga yang terbaring lemah di ranjang. Kita sudah melewati semuanya. Arga, aku tidak peduli seberapa sulit hidup ini, asal kita bersama. Arga menatap Dina dengan mata yang penuh cinta. Aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kau dan Adi adalah hidupku. Beberapa bulan kemudian, mereka memulai hidup baru di kota kecil yang tenang. Arga membuka usaha kecil di sana, sementara Dina mulai menjalani kursus keterampilan yang selalu ia impikan. Setiap malam, mereka duduk di teras rumah sederhana mereka, menatap bintang-bintang bersama Adi yang tertidur di pangkuan mereka. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi mereka tahu bahwa selama cinta mereka bertahan, mereka bisa menghadapi apapun. Kadang, cinta yang paling tulus lahir dari tempat yang paling gelap. Dan ketika kau menemukan cinta itu, kau akan tahu bahwa segalanya mungkin. 2 tahun berlalu sejak malam penuh darah itu. Hidup Dina, Arga, dan Adi kini berjalan dengan damai di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama mereka. Arga berhasil membangun usaha bengkel kecil yang kini berkembang pesat. Sementara itu, Dina telah membuka sebuah kafe sederhana yang selalu ramai oleh penduduk sekitar. Hidup mereka mungkin sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Adi tumbuh menjadi anak ceria yang selalu membawa senyuman di wajah kedua orang tuanya. Setiap kali ia melihat Arga dan Dina berpelukan di dapur, ia akan tertawa kecil. Kalian seperti di film, katanya sambil tersenyum lebar. Namun, kisah mereka belum selesai. Malam itu, Dina duduk di teras rumah, memandangi langit malam yang cerah. Arga datang dan duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Arga, pernahkah kau berpikir, apakah kita benar-benar sudah bebas dari masa lalu? Dina bertanya pelan. Arga menghela napas panjang. Masa lalu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pergi, Dina. Tapi yang penting adalah kita sudah memilih jalan yang berbeda. Dina mengangguk. Ia tahu kata-kata Arga benar. Meski bayangan masa lalu masih menghantui di kejauhan, mereka telah membangun sesuatu yang tak bisa dihancurkan, keluarga. Lalu, bagaimana jika aku bilang kita akan punya anggota keluarga baru? Dina tersenyum kecil sambil menggenggam tangan Arga erat-erat. Arga terdiam, matanya membesar. Maksudmu? Dina mengangguk, matanya berbinar. Ya, aku hamil. Masa depan yang baru. Beberapa bulan kemudian, Dina melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka memberinya nama Alia, sebuah simbol cahaya baru dalam hidup mereka. Kehidupan Arga dan Dina kini penuh dengan tawa anak-anak yang berlarian di rumah kecil mereka. Mimpi buruk masa lalu telah berlalu, digantikan oleh kenyataan yang penuh cinta dan harapan. Dan di suatu malam, ketika Dina duduk di kamar bayi, menggendong Alia yang tertidur pulas, ia berbisik lembut, "Ibu akan selalu berjuang untuk kalian. Tidak ada yang bisa menghentikan cinta ini." Dari sudut pintu, Arga melihat pemandangan itu dengan senyuman bahagia. Kita sudah sampai di sini, Dina. Kita sudah menang. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tapi itu adalah hidup yang mereka pilih. Dan mereka akan menjalaninya dengan penuh cinta, apapun yang terjadi. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan untuk awal yang baru.